Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Kedua Tahun. Teko, 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 tek. Anak ayam turun bergojek. Nama saya Yano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tepatnya ketika konstitusi dibuat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan kini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi yang ke-10 di UNESCO, dan ada kemungkinan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi di PBB. Adapun sejauh ini sudah ada 6 bahasa resmi di PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Dan mudah-mudahan bahasa yang ke-7 adalah bahasa Indonesia. Adapun di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga, setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan menjadi bahasa resmi yang ke-10 di UNESCO, dan juga sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam, bahkan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di negara luar Indonesia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional dan menjadi bahasa yang ke-7 di PBB. Semua itu terwujud karena adanya program studi bahasa Indonesia, yaitu BIPA, yang berada di berbagai negara. Dan beberapa negara itu diantaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang, sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Beberapa sekolah dasar di Australia bahkan menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga menjadi bahasa yang ke-7 di PBB. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas, dan tidak dapat dipungkiri, bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional, bahasa resmi yang ke-7 di PBB. Untuk itu mari kita lihat video berikut ini, sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia telah banyak dipelajari di berbagai negara. Saat ini banyak sekolah di kota-kota besar yang telah mengenalkan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris sejak dini kepada para siswanya. Tidak heran banyak anak-anak yang kini bisa berbahasa Inggris. Pelajaran bahasa asing lainnya biasanya ada di jenjang SMA. Menggunakan bahasa asing dengan fasih tentu saja akan terlihat keren. Ayo ngaku, kamu lebih suka pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing? Tentu saja banyak di antara kalian yang beranggapan pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan bila dibandingkan dengan pelajaran bahasa asing. Tapi jangan langsung ngejudge pelajaran bahasa Indonesia membosankan ya, karena pelajaran bahasa Indonesia justru tinggi peminat di negara-negara lain. Gak percaya? Yuk, simak videonya. Selamat datang, welcome to my class. Saya suka sekali belajar bahasa Indonesia. Eits, tapi jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya, bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan video seru dari update pro lainnya. Australia.
negara satu ini memang berjarak cukup dekat dari Indonesia. Tidak hanya itu, hubungan Australia dan Indonesia pun berjalan baik dalam berbagai bidang. Salah satunya pariwisata. Setiap tahunnya banyak turis dari Australia yang berkunjung untuk berlibur maupun menetap ke Pulau Dewata. Kamu bisa menemukan program studi bahasa Indonesia di University of Southern Queensland. Bahkan banyak sekolah dasar di Australia yang memiliki pelajaran bahasa Indonesia bagi siswanya. Kamu beragama apa? Jangan kaget kalau banyak anak-anak Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Bahkan, di Burgman Anglican School Canberra, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi siswa TK hingga kelas 7 dan menjadi pelajaran pilihan bagi siswa kelas 8 hingga kelas 12. Selamat datang. Welcome to my class. KBRI Canberra juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menghadirkan tenaga 10 guru bahasa Indonesia setiap tahunnya di sana. Wow, keren kan? Indonesia merdeka, merdeka. Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas kedua tahun. Orang Indonesia semua baik-baik. Meskipun hubungan Jepang dan Indonesia buruk di masa lalu, tapi di masa kini, hubungan Jepang dan Indonesia malah kuat loh. Saat ini Jepang dan Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah suatu hal yang krusial. Salah satu universitas paling top di Jepang, yaitu Universitas Tokyo, bahkan membuka program studi bahasa Indonesia dalam Tokyo University of Foreign Studies atau TUFS. Program studi ini sangat diminati loh, bahkan saingan dalam ujian masuknya juga sangat ketat. Wih, tidak hanya di tingkat universitas, beberapa sekolah di Jepang pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswanya. Saya Yanose dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Korea Selatan. Wah, di saat kamu-kamu die hard, fansnya K-pop dan K-drama, bergaya ala Korea, dan rela mati-matian belajar bahasa Korea untuk bisa menggunakan bahasa yang sama dengan idolamu, ternyata bahasa Indonesia juga begitu diminati di Korea loh. Kamu bisa menemukan program studi bahasa Indonesia di Busan University of Foreign Studies. Menariknya nih, ternyata peminat program studi ini tinggi. Bahkan pihak universitas membatasi jumlah mahasiswa yang diterima. Melihat hal ini, universitas ini juga mendatangkan beberapa dosen langsung dari Indonesia yang digaji cukup besar. Wah, gimana nih? Tertarik untuk jadi pengajar di negeri opa? Hawaii. Negara yang begitu populer sebagai destinasi pariwisata ini ternyata juga memiliki minat yang besar terhadap bahasa Indonesia. Pada beberapa universitas di Hawaii, kamu bisa menemukan pelajaran bahasa Indonesia. Tim pengajarnya juga sangat antusias dalam memperdalam pengetahuan mereka terhadap budaya dan bahasa Indonesia dengan rela terbang Hawaii Indonesia untuk belajar lebih lanjut. Kanada. Tingginya pendapatan rata-rata Kanada ternyata menarik minat banyak warga negara Indonesia untuk pindah bekerja di sana meskipun Kanada punya iklim yang jauh berbeda dengan Indonesia. Dengan banyaknya pekerja asal Indonesia yang menetap, wajar bila bahasa Indonesia banyak digunakan di Kanada. Kemudian, tempat kursus untuk mempelajari bahasa Indonesia pun bermunculan. Gimana, Update Lovers? Setelah melihat video yang kita saksikan, apakah Profesor Malaysia beserta warga Malaysia masih ngotot mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu? Bahasa Indonesia sudah jauh berkembang, dan bahasa Indonesia sudah banyak diminati dan dipelajari di berbagai negara. Lalu bagaimanakah bahasa Melayu Malaysia? Jangankan untuk dipelajari dan dipergunakan di berbagai negara, di dalam negara Malaysia saja, bahasa Melayu Malaysia sulit sekali dimartabatkan sebagai bahasa negara. Dan semua itu adalah kesalahan warga Malaysia sendiri yang tidak mau menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar, hingga terlalu bangga dengan penggunaan bahasa Inggris, sampai-sampai mengacukan bahasa resmi kenegaraannya, yaitu bahasa Melayu. Dan itulah yang membuat negara Malaysia merasa iri dengan bahasa Indonesia, bahkan merasa bangga, dan ingin mencontoh Indonesia dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Karena bahasa kebangsaan Malaysia, yaitu bahasa Melayu,
tidaklah menjadi bahasa yang diutamakan oleh setiap warga Malaysia, dan itulah yang membuat bahasa Melayu Malaysia sulit sekali untuk dikembangkan di berbagai negara.